Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk, minggu depan ya, tanggal 19 Mei 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk IHSG masih ditutup hijau ya, naiknya sebenarnya lumayan tinggi, 0,94%, walaupun tadi sempat merah ya. Sempat koreksi untuk IHSG, jadi di awal market tuh open gap atas, dibuka hijau dulu, saham-saham utamanya juga hijau, tapi dalam waktu singkat ya, tadi di awal-awal market, habis buka itu langsung turun, habis dibuka hijau langsung koreksi merah ke 7.010, 7.009 untuk harga terendah hari ini. Tapi habis itu naik lagi ya. Kalau kita cek hari ini gimana untuk asingnya secara keseluruhan, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Untuk hari ini asingnya masih net buy, walaupun nggak sebanyak yang kemarin-kemarin ya asingnya masuk. Hari ini yang paling banyak dibeli asing itu Bank Mandiri, dan harga sahamnya hari ini ditutup hijau, hitungannya lumayan tinggi ya kalau kita bandingkan kompetitornya BBCA, Bank BRI. Hitungannya untuk Bank Mandiri hari ini naiknya lumayan tinggi lah dibandingkan kompetitornya. Itu asingnya masuk sebanyak 415,2 M, lumayan banyak. Walaupun tadi sempat koreksi juga ya, sempat merah dikit kalau nggak salah Bank Mandiri, nanti kita akan cek. Kemudian selain di saham Bank Mandiri, asingnya juga masuk ini di saham Gotoh ya, setelah kemarin koreksi cukup dalam banget ya, mendekati 10%, hari ini asingnya masuk dan tadi sempat naik ke 75-an, 76 kalau nggak salah. Cuman menjelang close market itu turun lagi ya ke harga penutupan yang kemarin, level 73. Nanti kalau sempat kita akan coba cek ya juga untuk saham Gotoh. Kemudian di Antam ini asingnya masuk lagi ya, mudah-mudahan trennya masih lanjut bullish. Jadi kemarin koreksinya cuman koreksi wajar sih, napas dulu ya, mudah-mudahan untuk Antam masih bullish. Kemudian kita lihat ke bawah ada Brand, Telkom, BBCA yang asingnya juga net buy. Yang paling banyak didistribusi oleh asing hari ini ada PNLF, Bank BRI ya, pantas untuk Bank BRI hari ini merah. Itu asingnya keluar 111,6 M ya. Kalau kita bandingkan dengan asing masuk 2 hari yang lalu, hitungannya sih nggak terlalu banyak ya. Hari ini asingnya keluar di saham BBRI. Jadi semoga aja sih turunnya hari ini BBRI itu koreksi wajar ya. Kita lihat aja untuk minggu depan gimana sebelum market buka. Semoga aja sentimen globalnya bagus ya. Selain di saham BBRI dan PNLF, untuk asingnya juga keluar di Adaro ya, walaupun naik cukup tinggi, ini disertai asing net sell 48M. Pani, Japfa, Tins ini asingnya keluar ya. Secara keseluruhan hari ini asingnya masih net buy. Kalau kita lihat dalam minggu ini ya, dalam 3 hari market buka, ini hitungannya asing udah masuk cukup banyak di IHSG, khususnya di saham-saham utamanya Bank BRI, Mandiri, BBCA, BBNI, Antam ya. Semoga aja awal yang bagus. Ya bukan awal sih, sebenarnya ini udah mulai bullish ya, mudah-mudahan untuk saham untuk indeks IHSG. Target price-nya untuk minggu depan di sini 7.160, break di atas itu ngejar 7.300-an untuk indeks IHSG ya. Itu untuk indeks IHSG. Kalau kita lihat kondisi globalnya hari ini gimana, emas koreksi ya setelah kemarin naik lumayan tinggi kemarin ya. Hari ini pas video ini kita buat jam 17.15 itu emas koreksi 0,40% ke level 3.200, 3.200-an ya, 3.200 US dollar per troy ounce. Kalau kita lihat teknikalnya masih di A level ini sih, untuk supportnya di 3160-an ya. Kita lihat aja nanti malam kalau misal pas market US buka emas masih koreksi merah ya, pantau aja 3160-an. Semoga nggak jebol di bawah itu ya. Cuman kalau jebol di bawah itu pun juga sebenarnya kabar yang sentimennya cukup bagus ya, biasanya untuk indeks saham kalau harga emasnya turun. Berarti ya mulai beralih investor dari safe haven ke sektor-sektor saham ya, mudah-mudahan seperti itu. Kalau kita lihat hari ini ada sentimen apa? Kalau kita lihat hari ini
Inco bagi dividen 60% dari laba, DPR-nya 60% lumayan banyak ya. Kalau kita lihat lagi ke bawah, ada sentimen apa hari ini? Yang menarik itu ini ya, Presiden Prabowo resmikan lapangan minyak Forel dan Terubuk. Dan kalau kita lihat di sini yang mengelola itu ada Medco ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang eh tari saham sektor oil gas ya bisa dipantau ini untuk Medco, harga sahamnya juga kalau nggak salah ya udah rebound sih, cuman belum tinggi-tinggi banget ya. Untuk saham Medco bisa dipantau, mungkin yang mau uh, masuk ya kayaknya cukup menarik sih untuk saham Medco. Fundamentalnya juga di harga sekarang hitungannya juga nggak terlalu mahal ya. Mungkin next kita bahas untuk Medco. Kemudian ada sentimen apa lagi hari ini? Nggak ada sih, apalagi hari ini hari hari Jumat ya. Mungkin kita lihat besok sebelum market buka untuk IHSG gimana kondisi globalnya. Oke, itu untuk IHSG. Nilai tukar rupiahnya kalau nggak salah menguat ya. Nilai tukar rupiahnya pas video ini kita buat ada di level 16.400-an, jadi ya sedikit menguat ya. Semoga aja bisa menguat terus untuk rupiah. Jadi asing mulai tertarik lagi buat masuk dengan nilai yang lebih gede di IHSG. Oke, itu untuk indeks IHSG. Minggu depan sih pantau ini aja ya. Semoga aja bisa break di atas 7160-an untuk indeks IHSG minggu depan. Itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama, ini kita akan cek dulu saham Bank BRI yang hari ini cukup ramai ya, dan tadi sempat koreksi turun, bahkan lumayan dalam tadi koreksinya itu sempat ke 4.160 ya, harga terendah hari ini cuma ditarik naik lagi. Secara teknikalnya sih walaupun merah ditutup minus 0,47% dan asingnya net sell, itu secara teknikal masih cukup aman ya. Ini dijaga di atas supportnya 4.200. Mungkin buat teman-teman yang tadi udah ambil posisi di 4.200, semoga aja untuk minggu depan nggak ada sentimen yang negatif. Jadi secara teknikal IHSG juga ada potensi mulai bullish ya, mudah-mudahan BBRI juga bisa naik ya. Untuk target price-nya bulan ini, kalau misal BBRI itu masih rame dan naik untuk trennya ya di 4.460. Ini resisten untuk saham BBRI. Mungkin buat teman-teman yang tadi udah nambah posisi lagi ketika koreksi ya. Kalau kita lihat di sini untuk BBRI ini dalam 3 hari terakhir ini aja ya, untuk minggu ini asingnya net buy cukup banyak, 2 triliunan lebih ya. Jadi kalau misal hari ini keluar 100-an M, itu hitungannya ya sebagian aksi taking profit mungkin untuk saham BBRI. Kita lihat hari ini ya, tanggal 16 ini yang keluar untuk asingnya ada AK, CC, BK, paling banyak AK 107 M. Dan untuk lokalnya yang nampung OD, ZP, PD ya. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya sebagian retail masih ada yang keluar. Jadi asingnya juga masih ada yang masuk ya, YU, ZP, RX. Mungkin karena ini hari Jumat. Ya, yang kemarin-kemarin udah ambil posisi, mungkin untuk asingnya masih wait and see di hari Jumat ya. Mudah-mudahan minggu depan lanjut lagi ini untuk asing masuk di saham BBRI. Kita pantau aja untuk minggu depan ya. Selama nggak jebol aja di bawah tadi 4.200 ya. Mudah-mudahan trennya mulai bullish dan ngejar 4.470-an untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham BBRI. Kalau kita lihat ya untuk koreksinya itu hitungannya masih lumayan di bawah ya untuk harga BBRI ini, walaupun reboundnya udah lumayan tinggi. Kalau kita lihat di sini untuk polanya habis koreksi cukup dalam itu biasanya ya naik lagi, ATH lagi ya. Tren jangka panjangnya masih bullish ya untuk saham Bank BRI, cuman pantau aja level ini sih. Berarti untuk besok
minggu depan ya, hari Seninnya mudah-mudahan minggu depan bisa ngejar 4.460-70-an. Dan supportnya masih di 4.200 ya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ya, yang hari ini naik lumayan tinggi ke area resistnya, cukup volatile ya. Tadi sempat koreksi turun juga ya, mungkin di awal-awal market banyak yang taking profit, tapi habis itu mungkin karena retailnya keluar di saham BBRI dibeli lagi oleh asing dan harga sahamnya naik. Dan asingnya juga hari ini masuk lumayan banyak kan di saham Bank Mandiri. Tadi kalau nggak salah masuk 400-an M ya. Untuk minggu ini aja net B 1,5 triliun untuk Bank Mandiri. Hari ini tanggal 16 juga masih net B 400-an M ya. Jadi hari ini asiknya net B, harga sahamnya naik. BMRI kalau kita lihat di sini ada ZB, net B 332 M cukup banyak. Kemudian AK versi asing net B 229 M. Untuk yang keluar untuk asingnya ada CC, YU, BK ya. Secara nilainya sih lebih banyak yang masuk. Jadi asingnya masih akumulasi. Untuk lokalnya jualan ya, broker-broker retail pada keluar hari ini di saham Bank Mandiri, harga sahamnya naik ya. Mungkin karena retailnya banyak yang keluar, harga sahamnya naik. Untuk besok minggu depan sih ya mudah-mudahan sih kalau lihat trennya ya dan lihat fundamentalnya juga untuk Bank Mandiri ini sering kita bahas ya, kalau valuasinya murah dibandingkan kompetitornya yang se level ya, Bank BCA, Bank BRI, hitungannya Bank Mandiri paling menarik secara valuasi dan fundamentalnya. Nah, untuk Bank Mandiri sendiri sebenarnya sih kalau mau entry di harga sekarang, kalau tujuannya untuk jangka panjang nggak terlalu mahal. Ya, walaupun udah rebound lumayan tinggi, cuman sebenarnya masih lumayan berani lah kalau mau entry. Yang penting belinya pakai uang dingin aja. Misal koreksi turun, ya di hold aja, nanti average down ketika harganya lebih murah ya. Cuman kalau melihat IHSG mulai naik, ya kemungkinan Bank Mandiri juga mengikuti sih. Untuk minggu depan pantau aja 5.500 ini ya. Jadi 5.500, 5.525 itu resisten terdekat untuk saham Bank Mandiri. Kalau bisa break di atas ini untuk hari Seninnya dan ada yang jaga harga, ya potensinya mulai naik lagi ngejar 5.875. Jadi target price-nya ya ini ya, kalau berhasil breakout buat teman-teman yang mau masuk follow trend ya, open habis breakout, nanti target price-nya kalau untuk swing di 5.850, 5.875-an area sini ya. Mungkin skenario-nya seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer ya, kalau lihat hari ini asing masih terus akumulasi, bahkan nilainya cukup gede ya hari ini. Tadi investor asing yang masuk BK sama ZB sama AK cukup banyak. Kalau kita lihat dalam minggu ini itu AK masuk paling banyak ya, net 550-an M. Ini kelihatan sekali ya akumulasi asingnya cukup kuat untuk minggu ini, dan lokalnya jualan didominasi broker-broker retail yang keluar. Jadi ya mudah-mudahan mulai bullishnya kuat ini untuk saham Bank Mandiri ya. Kalaupun turun, ya selama asing nggak distribusi dengan jumlah yang banyak, yaitu kemungkinan koreksi wajar sih. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham Bank Mandiri ya, pantau 5.500 untuk minggu depan. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BCA yang hari ini nggak terlalu banyak pergerakan ya. Cenderung sideways di area 9.200, 9.300-an. Tadi sempat koreksi turun, sempat nyentuh supportnya di 9250, dijaga naik lagi close di 9.300. Untuk Bank BCA untuk harga sekarang ya, coba kita lihat untuk transaksinya. BBCA hari ini tanggal 16 aslinya masuk, tapi nggak terlalu gede ya, hitungannya belum terlalu banyak. Nilai transaksinya juga nggak seramai di Bank BRI sama Bank Mandiri ya, cuma 580-an M. Kalau kita lihat lebih detail untuk BBCA hari ini tanggal 16 Mei
Sebagian investor lokal retail keluar dan untuk asingnya masih ada yang akumulasi ya, yaitu KZ, Netbuy 100-an M, ZP, BK juga masuk, walaupun untuk ZP, BK ini cenderung scalping ya di saham Bank BCA. Untuk yang keluar asingnya ada YU, AK, secara nilai lebih banyak yang masuk. Untuk transaksi hari ini, coba kita cek dalam 1 minggu terakhir ya. Untuk minggu ini aja ya, dari tanggal 14 itu hitungannya ini KZ terus masuk ya, sampai hari ini tadi juga masih netbuy. Ya, kasusnya masih netbuy paling banyak. Ya, mudah-mudahan sih harganya untuk minggu depan masih dijaga di atas 9250 ya. Pantau aja level ini. Selama masih bisa bertahan di atas itu, mungkin skenario-nya akan gini, kalau nggak sideways, mudah-mudahan naik. Kalau naik, target price-nya di 9.625 untuk saham Bank BCA ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Harga sahamnya hari ini tadi sempat koreksi ya, sempat merah, cuman secara teknikal cukup bagus sih, walaupun koreksinya cukup dalam, tapi ditarik naik lagi dan dijaga di atas 4480-an ya. Oh, ya, untuk saham Bank BNI coba kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana. Hari ini tanggal 16 Mei untuk saham Bank BNI, ya asingnya masuk 37M ya. Kalau kita lihat BBNI. Hari ini ada YU akumulasi sih versi asing nih kalau kita perhatikan ya, antara netbuy 127M, nilai transaksinya 130, jadi hampir seluruh transaksinya buy. Yang keluar ZP, AK, CC ya mungkin mereka taking profit ya karena hari Jumat, tapi malah ditampung oleh asing ya, diakumulasi asing. Untuk retailnya keluar ya, YP, PT, EP, XL, net sell ya. Jadi mungkin karena itu ya hari ini Bank BNI habis koreksi cukup dalam, ditarik naik lagi karena retailnya pada ikut jualan ya, ikut taking profit. Jadi ditampung oleh YU asing, harga sahamnya naik. Untuk minggu depan sih semoga aja masih bisa hijau ya. Selama pantau aja 4470 ya, kalau bisa bertahan di atas ini ya potensinya naik, apalagi kalau IHSG juga hijau. Target price-nya untuk minggu depan ada di 4740 ya, kalau trennya bagus. Untuk BBNI target price-nya lumayan tinggi di 4740. Kalau kita cek di sini berapa persen ya buat ke level itu, berarti sekitar potensinya 5%-an ya, lumayan tinggi sih untuk sekelas bank-bank utama IHSG ya. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya, pantau aja 4470 untuk minggu depan. Hari ini ya itu masih ada yang akumulasi untuk asingnya. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham Goto. Ini hari ini koreksi ya, koreksi lagi ke harga penutupan yang kemarin, walaupun tadi pagi itu sempat open gap atas, sempat opennya langsung di resistnya 74, sempat naik juga ya tadi ke 76 untuk saham Goto, cuman menjelang close market itu diturunin close di 73. Nah, untuk saham Goto ini sebenarnya apa ya? Ada sentimen bagus, ada sentimen yang nggak bagus sih. Tapi untuk jangka panjangnya sih, kalau menurut saya kayaknya ada hal yang menarik ya untuk saham Goto ini, apalagi kalau sampai merger dengan Grab ya, sampai diakuisisi Grab untuk Gojek. Ya harusnya bagus ya untuk saham, untuk perusahaan itu harusnya bagus. Cuman ya nggak bagusnya untuk ini sih, apa ya, untuk para pekerjanya dan konsumennya ya. Cuman kalau dari segi perusahaannya, kalau terjadi akuisisi atau merger antara Gojek sama Grab, ya itu rumor sih, nggak tahu apakah benar atau enggak ya. Cuman beritanya di di semester 2 selesai atau di kuartal 2 ya. Mungkin buat teman-teman yang ada info apakah jadi atau enggak, apakah sedang proses akuisisi ini untuk Gojek diakuisisi oleh Grab atau enggak, bisa ditulis di kolom komentar. Cuman kalau sampai itu beneran terjadi sih, kalau sampai merger atau diakuisisi untuk Goto ini, potensinya bisa terbang ya.
untuk saham GoTo. Jadi menariknya di situ ya, apalagi kemarin ya, itu sempat terjun cukup dalam dan hari ini asingnya masuk loh untuk saham GoTo dan ada buyback juga kan untuk saham GoTo ini. Ya kita ikuti aja lah untuk perkembangannya, cuman kayaknya bisa dilirik ini volatilitasnya kayaknya udah lumayan menarik ya. Kalau kita lihat coba newsnya untuk saham GoTo. Kayaknya sih kalau di investing nggak di-update ya untuk merger itu masih. Adanya transaksi Jobo ini masih berita yang kemarin ya, jadi belum di-update-update ini untuk berita tentang Kuto ya. Cuman ya kalau lihat polanya sih sebenarnya menarik ya di level 73, 70-an ini menarik kalau mau entry, cuman ya apa ya? Ya mungkin jangan langsung banyak lah ya. Kalau mau ngetes ombak jangan banyak-banyak. Cuman kayaknya ada potensi buat rebound ya mungkin mudah-mudahan ya dalam beberapa waktu ke depan ya. Kita tunggu aja ada sentimennya seperti apa untuk saham GoTo. Cuman bisa dipantau lah ini untuk saham GoTo kayaknya udah mulai rame. Dari kemarin aja nilai transaksinya gede sekali ya walaupun turun 10 hampir 10%. Hari ini juga merah lagi, tapi aslinya net buy hari ini di saham GoTo sebanyak 100-an M ya. Hari ini tanggal 16 net buy 112 M untuk asingnya. Kalau kita lihat di sini untuk saham GoTo hari ini tanggal 16 secara keseluruhan YU AK versi asing ini YU AK versi asing net buy, CC juga net buy. Untuk lokalnya net sell ya, NI, PD, KZ, KI versi lokal net sell. YU versi lokal masuk 34 M, YU versi asing masuk 50 M-an. Dan kalau nggak salah untuk minggu ini YU cenderung akumulasi ya di saham GoTo, baik YU lokal maupun YU asing sama-sama masuk ini untuk YU asing udah net buy 109 ya, walaupun kalau kita perhatikan di sini untuk YU masih cenderung scalping yang di saham GoTo ya. Nilai transaksinya 800-an M dan net buy 109. Untuk minggu depan ya mudah-mudahan bisa break lagi di atas 94 ya. Kalaupun merah berarti jangan buru-buru buat average down. Mungkin buat teman-teman yang hari ini entry atau kemarin ambil posisi. Kalau mau average down mungkin tunggu aja di level 7069 ya. Mudah-mudahan bisa mantul naik di area sini untuk saham GoTo. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita akan cek saham PGEO yang PGEO. Hari ini tadi naik cukup tinggi ya, bahkan sampai 20% kalau nggak salah ya. Open gap atas naik ya cukup tinggi sekali ya. Untuk saham PGEO hari ini ada sentimen apa ya? Coba kita lihat untuk saham PGEO. Atau pendapat kuartal satunya udah update ya. Terus sampai GEO, APEC dapat kontrak dari Pertamina Hulu senilai 25 juta US dollar. Padahal labanya tergerus loh ini di kuartal 1, tapi bisa naik ya. Untuk PGEO ya, pendapatan kuartal satunya turun dibandingkan kuartal 1 tahun 2024, jadi setelah tahunan pendapatannya sebenarnya nggak bagus-bagus banget. Kalau kita lihat transaksinya hari ini gimana PGEO, siapa yang goreng naik, asingnya masuk 18 M ya. Nah, untuk hari ini PGO sebenarnya ada yang distribusi LG ya 38 M, dan kalau kita lihat selain LG retail-retail keluar ya, jadi mungkin ini yang bikin harga sahamnya naik. XL taking profit mungkin ini net sell 21 M ya, YP, YU, CC, XI sorry, XI, NI, PD ini kan broker-broker retail pada keluar di saham PGO setelah naik cukup tinggi. Dan kalau melihat retailnya keluar ya harga sahamnya biasanya naik, dan hari ini naik untuk saham PGO. Untuk minggu depan mudah-mudahan di awal market juga masih ada potensi naik dulu ya. Naik dulu, apakah habis naik lanjut naik terus atau koreksi ya itu tergantung
mekanisme pasarnya ya, tergantung buyer sama sellernya. Secara teknikal hari ini langsung open gap atas, naik break ya, mencoba open break lagi di atas 1310 gagal. Jadi untuk level harga sekarang resisten terdekatnya 1300 1310-an. Untuk minggu depan pantau aja level ini, semoga bisa naik dulu ya. Mungkin buat teman-teman yang mau taking profit hari ini belum sempat keluar di sampai GO. Kalau minggu depan di hari Senin naik ya, target price-nya di 1300 ini. Break di atas 1300, ngejar 1470-an. Tapi kalau menurut saya sih, ini untuk PGO tuh udah 2 hari ini ngegas cukup tinggi ya. Jadi kayaknya cenderung kalau nggak sideways koreksi. Kalaupun naik kayaknya nggak tinggi-tinggi banget. Jadi sebenarnya waktunya buat taking profit aja. Nanti kalau habis sideways atau koreksi cuman asing terus masuk atau retailnya keluar, nah itu masuk lagi aja di sampai GO kalau terjadi koreksi. Itu untuk sampai GO secara teknikal pantau 1300 untuk minggu depan ya. Kalau kita coba lihat ya pemegang sahamnya berapa. Untuk sampai GEO ini yang floating di masyarakat ya belum terlalu banyak ya, masih 10%-an aja. Jadi ya buat naikin harusnya nggak terlalu susah ya buat market makernya. Walaupun market cap-nya gede ya, 52 triliun. Berarti kalau yang floating di publik atau di masyarakat cuma 10%, ya market cap yang floating cuman berapa? 10% dari 50-an triliun, 5 ya, 5 triliunan. Ya aman lah ya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk sampai GO. Pantau aja resistnya, semoga aja bisa naik dulu. Jadi buat teman-teman yang belum taking profit hari ini bisa pantau untuk minggu depan 1300-an kalau mau keluar ya. Kalau tetap masih mau hold sih disclaimer. Cuman hati-hati kalau koreksi ya, sayang floating profitnya. Oke, itu untuk sampai GO. Selanjutnya kita akan cek saham brand. Brand hari ini naik lumayan tinggi, 7%-an lebih ya, ke level 6.675, bahkan tadi sempat ke 6.825 ya. Untuk saham brand resistnya masih di sini 6.950. Mudah-mudahan aja untuk minggu depan di hari Senin ada potensi naik dulu, nguji resistnya di 6.950. Jadi yang mau taking profit, misal kemarin ambil di area supportnya 5.000 6.000-an ya, di sini target price-nya untuk minggu depan 1975. Kita lihat untuk saham brand hari ini asingnya masuk cukup banyak ya, jadi naiknya saham brand itu disertai akumulasi asing 91M. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini yang distribusi OD versi lokal 68M ya, dan sebagian bergelombang retail juga pada keluar. SQ, CC, NI, XI, XL ya, BQ keluar ya. Jadi retail-retail keluar, asingnya masuk, akumulasi harga sahamnya naik. Mudah-mudahan bisa naik dulu sih di awal market, jadi skenario-nya akan seperti ini ya. Naik dulu nguji resistnya ini di 6950, mungkin buat teman-teman yang mau taking profit ini target price-nya. Kalau berhasil break, ada yang jaga harga di level 6950-an, naik target price-nya di 7750. Lihat historis sebenarnya ada potensi nutup gap juga ya sebenarnya untuk saham brand ini. Kalau menutup gap sebenarnya target price-nya juga cukup tinggi, bisa ke 8.000-an ya, 8.300. Cuman amannya ya buat trading aja atau swing ya, scalping lah. Kalau untuk investasi agak beresiko sebenarnya ya, walaupun apa ya, biasanya ada yang jaga harga sih untuk brand, harusnya ya. Kalau melihat saham yang floating nggak terlalu banyak. Oke, itu untuk saham brand ya, pantau aja 6950 untuk minggu depan. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO.
PTRO mencoba buat break cuman masih belum berhasil untuk hari ini. Close-nya pas di resistnya 3.200. Tadi sempat ke 3.270-an cuman turun ya, gagal breakout. Ya ini pas sih di resist tadi. Untuk besok minggu depan mungkin lihat aja di awal market. Kalau merah wait and see, cuman kalau hijau disclaimer ya, kalau volume-nya bagus. Target price-nya lumayan tinggi, kalau naik resistennya ada di 3.500-an untuk saham PTRO ini. Kalau kita lihat di sini PTRO ya. Untuk saham PTRO tanggal 16 ini aslinya net sell 1,4 M. Sebenarnya dari kemarin kadang keluar ya. Untuk minggu ini aja asing udah net sell 13 M-an di saham PTRO. Kalau kita lihat lebih detail, hitungannya hari ini LG lagi yang masuk. LG-nya net B36M. Oh sorry, ini untuk minggu ini ya. Untuk hari ini tanggal 16. LG masih masuk sih, ini 4 M-an. Dan yang keluar YUNI, sebagian broker retail keluar YP, XI, ya, XL, CP, sebagian retailnya keluar. Untuk minggu depan lihat di awal market aja sih. Kalau langsung hijau, disclaimer buat teman-teman yang mau scalpingan ya, nggak harus nyentuh resisten. Kalau mau taking profit ya kira-kira udah lumayan, itu mending diamankan aja ya. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini terbang cukup tinggi, bahkan tadi 10% lebih ya kalau nggak salah untuk saham Adaro ini. Setelah sekian lama sideways, akhirnya breakout ya. Dan langsung ngegas ya, nggak nanggung-nanggung. Tak kirain mau turun. Ternyata di luar prediksi ya. Kalau lain ada sentimen apa ini untuk saham Adaro? Mungkin buat teman-teman yang tahu bisa ditulis di kolom komentar ya. Coba kita lihat untuk transaksinya aja. Untuk saham Adaro, apakah masih KI yang naikin untuk saham Adaro hari ini? Tanggal 16 ya. AK-nya versi asing net B21M, cuman hari ini aslinya net sell loh di sama Adaro. Net sell ya 90M, cukup banyak. Dan yang naikin siapa ya? Market makernya YPCCXL. YP-nya net B9M-an, CC-nya net B6,5, dan untuk KI-nya apakah masih masuk? Masih masuk, cuman 5M-an aja ya. Untuk saham Adaro kayaknya sih ya mungkin buat patokan teknikalnya aja ya. Setelah sekian lama sideways, hari ini terbang cukup tinggi 12%. Posisi sekarang 2140 itu di tengah-tengah antara support sama resist sih. Jadi yang udah ambil posisi dan belum sempat keluar, mudah-mudahan besok naik dulu ya. Untuk target price-nya di 2240 ya. Mungkin buat teman-teman yang mau taking profit di area sini target price untuk saham Adaro. Tapi kalau koreksi tunggu di 2090, 2100 ya. Kalau ada yang jaga harga sih disclaimer ya, buat yang mau entry mudah-mudahan bisa mantul naik seperti ini. Cuman kalau jebol di bawah 2080 ya nggak ada, soalnya buat antisipasi aja sih. Tapi disclaimer ya, untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang hari ini koreksi cukup dalam setelah kemarin-kemarin rebound ya. Hari ini koreksinya 4% lebih, 4,72% ke level 121. Kemarin berhasil breakout, tapi hari ini gagal bertahan di atas 126. Tadi pagi juga langsung open gap bawah. Mencoba buat break lagi di atas 126, gagal dan turun ya. Untuk transaksinya hari ini Bumi asing net sell 83M untuk 3 hari ya. Dalam 3 hari terakhir ini keluar, dan hari ini net sell 16M. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 16, hitungannya untuk saham Bumi, retail yang masuk YP, CC, XL, OD, XI ya. EP juga masuk, jadi retailnya masuk, harga sahamnya turun. Untuk market makernya apakah masih MG, MGCP, keduanya net sell ya. Untuk MG-nya net sell 1,9M, CP-nya net sell 4,7M. Kalau melihat retailnya masuk,
rata-rata belinya untuk XL di 122, XC juga di 122. Ini harga penutupannya di 121, berarti floating loss tapi nggak terlalu dalam ya. Ya hati-hati aja untuk minggu depan kalau misal merah ya di awal market dan buru-buru buat average down. Rupanya cukup dalam di 114 ya. Jadi kalau mau entry, kalau misal merah ya tunggu aja di dekat supportnya ini. Oke, itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita akan cek saham Antam ya, yang hari ini aslinya masuk lagi, cuman harga sahamnya nggak terlalu tinggi naiknya. Lumayan sih 3%-an ya, cuman candlenya merah. Belum ngegas lagi sih. Masih, ya kayaknya masih sideways mungkin untuk beberapa hari ke depan, ya seperti ini lagi untuk polanya. Kalau konsolidasi seperti ini ya tinggal lihat aja nanti apakah selama sideways di area sini itu aslinya masuk atau keluar. Kalau asingnya terus masuk, ya potensinya bisa break dan lanjut tren bullishnya. Cuman kalau asingnya keluar, ya mending ikutan keluar aja ya. Soalnya ini yang naikin sampai ke harga sekarang karena asingnya masuk untuk saham Antam. Kalau asingnya keluar, ya takutnya harga sahamnya cenderung koreksi lagi ya. Walaupun harga emasnya masih cukup mahal, tapi ya kembali lagi untuk harga saham itu yang gerakin bukan emas untuk saham Antam ya. Cuman ya itu market makernya ya. Tergantung buyer sama sellernya. Dan buyer asing itu biasanya ambil di harga yang lebih tinggi ya. Jadi harga sahamnya cenderung naik kalau asing masuk. Coba kita lihat untuk Antam. Untuk Antam hari ini tanggal 16 asingnya net buy lagi 100 eman ya. Kalau kita lihat lebih detail hari ini sebagian investor retail keluar, ada XI, XL keluar ya. Untuk asingnya yang masuk ada BB, bahkan untuk BB kalau kita perhatikan di sini 100% buy. Murni akumulasi, kemudian BK masuk 32M, CC masuk 10 eman. Yang keluar AK aja paling banyak 20 eman, jadi untuk Antam hari ini masih diakumulasi oleh asing ya. Jadi selama harga di atas, kalau asing masuk terus ya skenario-nya ya ini sideways dulu, nanti break di atas 2860 mulai ngegas. Oke, itu untuk saham Antam ya. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih.